Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedictus Octavio Nugroho Putra dengan NIM 24020700045. Kali ini kita akan membahas kenapa game Sengoku Basara 2 Eiyu Gaiden Heroes hanya menggunakan bahasa Jepang. Kemudian kita juga akan membahas bunpo atau pola kalimat yang ada pada game ini. Langsung saja kita mulai. Sebelum mulai pembahasannya, lebih baik kita melihat gameplay dari Sengoku Basara 2. Baik semuanya, kita udah masuk ke gamenya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, judulnya adalah Sengoku Basara 2 Eiyu Gaiden Heroes. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah game ini. Jadi Sengoku Basara 2 dirilis oleh Capcom pada Juli 2006 untuk PlayStation 2. Game ini adalah game aksi hack and slash atau Musou berlatar era Sengoku Jepang. Game ini menampilkan karakter sejarah yang difiksionalisasi seperti Data Masamune dan Sanada Yukimura. Nah, tadi saya jelaskan ya teman-teman, game ini tuh benar-benar full bahasa Jepang. Mungkin ya itu hanya copyrightnya saja yang bahasa Inggris, tapi in game nanti kita benar-benar akan melihat bahasa Jepang. Nah, ini lobby gamenya benar-benar semuanya bahasa Jepang. Apakah teman-teman semua melihat bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa apapun itu? Tidak ada, benar-benar hanya bahasa Jepang. Seperti contohnya di sini Story, Gaiden Story, Tenkatoitsu, Chiukasen, Taisen, Daibutokai, Garari, dan Kakushu Sete. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke in-game-nya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan juga bahwa game ini tuh menampilkan karakter sejarah yang sudah difiksionalisasi, seperti misalnya ini Matsu, terus ini siapa tuh namanya Nobunaga dan lain-lain. Maaf saya tidak hafal tapi untuk kali ini kita akan fokus ke karakter Matsu dan kita akan milih Uzukashi. Nah, sudah saya jelaskan kan tadi teman-teman, benar-benar full bahasa Jepang. Apakah teman-teman melihat sebuah bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Tentu tidak. Saya juga bingung kenapa Capcom hanya menggunakan bahasa Jepang di game Basara 2 ini. Karena mungkin pasar utamanya itu adalah Jepang, jadi bisa dimaklumi ya teman-teman kalau tidak ada bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya. Oke, kita langsung saja. Ini lagi loading ya teman-teman, mungkin agak lama. Nah, dari voice-nya juga sendiri pun menggunakan bahasa Jepang. Jadi emang seperti yang saya tadi bilang, game ini tuh emang targetnya mungkin Jepang ya teman-teman. Jadi emang nggak ada bahasa Inggrisnya. Nah, setelah ini akan saya percepat untuk efisiensi waktu, dan di dalam game nanti saya juga akan membahas tentang mungkin pola kalimat dan kosakata yang ada di dalam game. Jadi kita langsung percepat saja.
おいでます白王丸。お前まさか。お後がよろしいようで。ご先祖様方が勢ぞろいじゃ。Baik, semuanya kita udah menyelesaikan gamenya tadi. Ya, Matsu adalah karakter yang kuat karena emang levelnya dasarnya udah level 99 ya. Dan benar-benar Matsu itu adalah karakter yang easy to play. Jadi ya langsung dibabat semuanya bisa-bisa. Oke, level max. Kita saja guys. Yang pertama kita akan masuk ke bagian regisinya atau sejarah dari game Sengoku Basara 2 terlebih dahulu. Jadi sejarah atau alasan kenapa Sengoku Basara 2 hanya menggunakan bahasa Jepang adalah karena game ini fokus ke pasar Jepang atau domestic release. Awalnya game Sengoku Basara 2 dikembangkan oleh Capcom untuk pasar Jepang yang hanya fokus ke sejarah Jepang, mulai dari karakter dan zaman. Tetapi semua aspek tersebut sudah difiksionalisasi atau ada yang diubah, mulai dari karakter, suara, senjata, dan lain-lain. Alasan kedua adalah tidak ada rilis internasional resmi. Yang saya sudah jelaskan tadi, game Sengoku Basara itu fokus ke sejarah Jepang. Makanya tidak ada versi internasional atau versi bahasa Inggris. Karena emang Capcom awalnya fokus ke pasar Jepang. Dan alasan lain kenapa tidak ada bahasa Jepang, tidak ada rilis internasional resmi, karena di game tersebut hanya ada terjemahan, tidak ada terjemahan bahasa Inggris, tidak ada dubbing, dan juga tidak ada subtitle global. Karena emang game Sengoku Basara 2 fokus ke pasar Jepang dan sejarah Jepang. Alasan ketiga adalah versi internasional diubah menjadi game yang berbeda. Versi internasional dari game Sengoku Basara 2 itu adalah Devil Kings, di mana game ini nama karakternya sudah diganti, ceritanya disederhanakan, dan juga unsur budaya Jepangnya dikurangi. Makanya game Devil Kings ini sebenarnya tidak terlalu populer dan sedikit yang memainkannya karena ceritanya sudah berbeda dan alurnya sudah berbeda, dan mungkin selera orang hanya suka ke game originalnya yaitu game Sengoku Basara. Kita lanjut ke Bunpo. Nah, saya menemukan beberapa pola kalimat yang ada pada game tersebut, dan kita akan membahas pola kalimat pertama, yaitu Te gozaimasu. Pola yang pertama adalah Te gozaimasu. Konteksnya adalah Kaimon Te gozaimasu atau gerbang sudah terbuka. Bentuk Te gozaimasu ini adalah bentuk yang sangat sopan dari Teiru dan juga Teimas. Makanya Matsu menggunakan pola Te gozaimasu ini karena Matsu itu seorang bawahan dan benar-benar hormat kepada atasannya. Oleh karena itu Matsu ini menggunakan pola Te gozaimasu. Lalu klip yang kedua adalah Sekkaku Dakara Orewa Nigeruze, atau mumpung ada kesempatan aku akan lari atau aku akan kabur. Pola kalimatnya adalah Sekkaku Dakara plus alasan situasi plus tindakan. Nah, fungsi dari Sekkaku Dakara ini adalah dimana kita menemukan kesempatan atau situasi spesial yang akan kita manfaatkan. Makanya karakter tadi mengatakan Sekkaku Dakara Orewa Nigeruze karena dia melihat kesempatan untuk kabur.
Klip dan pola kalimat ketiga adalah Osorerun jane mae dero. Nah, pola kalimat yang ketiga ini adalah verb plus ro atau memberi perintah langsung. Konteksnya adalah Osorerun jane mae dero. Jadi dia memberikan perintah untuk maju ke depan dan jangan takut terhadap lawan. Oleh karena itu dia mengatakan mae dero, dan karena dia menyuruh untuk pasukannya maju ke depan. Klip ketiga atau pola kalimat ketiga adalah uji masa sama gyuryo motto agete kunne kana, yang artinya uji masa sama, gajinya bisa dinaikin gak sih? Jadi pola kalimat yang ini adalah kalimat plus kana, dimana pola kana ini itu ibaratnya kayak kita berpikir secara batin atau kita berpikir untuk diri kita sendiri. Makanya fungsi dari pola kalimat ini itu adalah untuk memikirkan atau di saat ragu dan bertanya ke diri sendiri. Makanya karakter tadi mengatakan uji masa sama gyuryo motto agete kunne karena dia itu ingin atau dia tuh berharap untuk gajinya tuh bisa dinaikin gak sih gitu. Pola kalimat kelima, koremo gozenso sama no okakeja namu, yang artinya adalah semua ini berkat para leluhur. Namu sendiri ini mungkin adalah bentuk doa dari agama Buddha atau Shinto ya, saya kurang tahu, yang artinya namu gitu. Nah, pola yang saya temukan di klip kali ini adalah ja atau sebuah penegasan dari da atau des. Mungkin kalau kita artikan ke bahasa Indonesia dengan nada yang sama, semua ini berkat para leluhur loh gitu. Jadi kayak dia itu benar-benar bersyukur dengan apa yang para leluhurnya berikan kepada dia. Makanya karakter tadi mengatakan koremo gozenso sama no okakeja. Makanya dia mengingatkan kepada orang-orang juga atau menegaskan kepada orang-orang bahwa ini tuh semua berkat para leluhur. Itu semua penjelasan saya tentang sejarah dan bunpo dari game Sengoku Basara 2 EU Gaiden Heroes. Saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga para gamer yang mungkin sedang memainkan game ini, dan semoga sejarah dan pola kalimat yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya, Benedictus Putra. Saya ucapkan terima kasih.